Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan presentasikan peraturan pencegahan tubrukan di laut. Aturan 8-38. Aturan 8. Tindakan untuk menghindari tubrukan. Setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan jika keadaan mengizinkan harus tegas dilakukan dalam waktu yang cukup, lapang dan benar-benar memperhatikan syarat-syarat kepelautan yang baik. Adapun ilustrasi aturan 8 yaitu tindakan untuk menghindari tubrukan. Aturan 9. Alur pelayaran sempit. Sebuah kapal yang sedang berlayar menyusuri alur pelayaran sempit harus berlayar sedekat mungkin dengan batas luar alur pelayaran atau alur pelayaran yang terletak di sisi kanannya bila mana hal itu aman dan dapat dilaksanakan. Sebuah kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter atau kapal layar tidak boleh merintangi jalan kapal yang hanya dapat berlayar dengan aman di dalam alur pelayaran atau air pelayaran sempit. Ilustrasi aturan 9, alur pelayaran sempit. Aturan 10. Tata pemisah lalu lintas, di mana pasal ini berlaku bagi tata pemisah lalu lintas yang diterima secara sah oleh organisasi. Sedapat mungkin kapal harus menghindari memotong jalur-jalur lalu lintas, tetapi jika terpaksa melakukannya harus memotong dengan haluan sedapat mungkin tegak lurus terhadap arah lalu lintas umum. Ilustrasi aturan 10 tata pemisah lalu lintas. Aturan 11, pemberlakuan. Aturan-aturan di dalam sesi ini berlaku bagi kapal-kapal yang sedang dalam keadaan saling melihat. Aturan 12-13, di mana aturan ini mengatur kapal layar, di mana lepas daripada segala sesuatu yang tercantum di dalam aturan-aturan bagian 8, seksi 1 dan 2, setiap kapal yang sedang menyusul setiap kapal lain harus menghindari kapal lain yang sedang disusul itu. Aturan 14, situasi berhadapan-hadapan. Bila mana dua kapal tenaga sedang bertemu dengan haluan-haluan berlawanan atau hampir berlawanan sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, masing-masing harus mengubah haluannya ke kanan sehingga masing-masing akan berpapasan di lambung kirinya. Ilustrasi aturan 12-14. Aturan 15-16, yaitu situasi bersilangan. Setiap kapal yang diwajibkan menghindari kapal lain sedapat mungkin melakukan tindakan secara dini tegas untuk tetap bebas sama sekali. Aturan 17, tindakan kapal yang bertahan. Apabila salah satu dari dua kapal diwajibkan menghindar, maka kapal yang lainnya harus mempertahankan haluan dan kecepatannya. Bila mana, karena suatu sebab, kapal yang diwajibkan mempertahankan haluan dan kecepatannya itu berada sedemikian dekatnya, sehingga tubrukan tidak dapat dihindari dengan tindakan kapal yang menghindar saja. Ilustrasi aturan 15-17. Aturan 18, di mana tanggung jawab antar kapal. Yang kapal tenaga yang sedang berlayar harus menghindari. Yang pertama, kapal yang tidak terkendali. Yang kedua, kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas. Yang ketiga, kapal yang sedang menangkap ikan. Aturan 19, perilaku kapal dalam penglihatan terbatas. Aturan ini berlaku bagi kapal-kapal yang tidak saling melihat bila mana sedang berlayar di suatu daerah yang berpenglihatan terbatas atau di dekatnya. Setiap kapal harus berjalan dengan kecepatan aman yang disesuaikan dengan keadaan dan suasana penglihatan terbatas yang ada. Ilustrasi aturan 18-19. Aturan 20, pemberlakuan. Aturan-aturan dalam bagian ini harus dipenuhi dalam segala keadaan cuaca. Aturan-aturan tentang lampu-lampu harus dipenuhi sejak saat matahari terbenam
sampai dengan matahari terbit. Dan selama jangka lampu-lampu yang ditentukan oleh aturan-aturan ini, jika dipasang harus juga diperlihatkan sejak saat matahari terbit sampai matahari terbenam dalam keadaan penglihatan terbatas. Aturan 21 definisi. Lampu tiang berarti lampu putih yang ditempatkan di sumbu membujur kapal, memperlihatkan cahaya tidak terputus-putus yang meliputi bujur cakrawala 225 derajat dan dipasang sedemikian rupa, sehingga memperlihatkan cahaya dari arah lurus ke depan sampai 22,5 derajat di belakang arah melintang di kedua sisi kapal. Lampu lambung berarti lampu hijau di lambung kanan dan lampu merah di lambung kiri, masing-masing memperlihatkan cahaya tidak terputus-putus yang meliputi bujur cakrawala 112,5 derajat dan ditempatkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan cahaya dari arah lurus ke depan sampai dengan 22,5 derajat di belakang arah melintang di masing-masing sisinya. Aturan 22, jarak tampak lampu, di mana kapal-kapal yang panjangnya 50 meter atau lebih memiliki lampu tiang 6 mil, lampu lambung 3 mil, lampu buritan 3 mil, lampu tunda 3 mil, lampu keliling putih, merah, hijau atau kuning 2 mil. Aturan 23, kapal tenaga yang sedang berlayar, lampu tiang depan, lampu tiang kedua di belakang dan lebih tinggi daripada lampu tiang depan, kecuali kapal yang panjangnya kurang dari 50 meter, tidak wajib memperlihatkan lampu demikian, tetapi boleh memperlihatkannya lampu-lampu lambung, lampu buritan, kapal bantalan udara bila mana sedang beroperasi dalam bentuk tanpa berat benaman, di samping lampu-lampu yang ditentukan dalam paragraf A pasal ini harus memperlihatkan lampu keliling kuning kedip. Aturan 24, menunda dan mendorong. Kapal tenaga bila mana sedang menunda harus memperlihatkan sebagai pengganti lampu yang ditentukan di dalam aturan 23 atau dua tiang penerang bersusun tegak lurus. Bila mana panjang tundaan diukur dari buritan kapal yang sedang menunda sampai ke ujung belakang tundaan lebih dari 200 meter, maka tiga lampu yang demikian itu bersusun tegak lurus, yaitu lampu-lampu lambung, lampu buritan, lampu tunda tegak lurus di atas lampu buritan. Aturan 25, kapal layar yang sedang berlayar dan kapal yang sedang berlayar dengan dayung. Kapal layar yang sedang berlayar harus memperlihatkan yang pertama penerangan lambung, yang kedua penerangan buritan. Di kapal layar yang panjangnya kurang dari 20 meter, penerangan-penerangan yang ditentukan dalam paragraf A, aturan ini boleh digabungkan dalam satu lentera yang dipasang di puncak tiang atau di dekatnya, di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Ilustrasi aturan 20-25. Aturan 27. Kapal yang tidak terkendalikan atau yang berkemampuan olah geraknya. Kapal yang tidak terkendalikan harus memperlihatkan dua lampu merah keliling bersusun tegak lurus di satu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Dua bola atau sosok benda yang serupa bersusun tegak lurus di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Bila mana mempunyai laju di air sebagai tambahan atas lampu-lampu yang ditentukan di dalam paragraf ini, lampu-lampu lambung dan lampu buritan. Aturan 28, kapal yang terkendala oleh syaratnya. Kapal yang terkendala oleh syaratnya sebagai tambahan atas lampu-lampu yang ditentukan bagi kapal-kapal tenaga di dalam aturan 23. Boleh memperlihatkan 3 lampu merah keliling bersusun tegak lurus atau sebuah silinder di tempat yang dapat terlihat dengan sejelas-jelasnya. Ilustrasi aturan 26-28. Aturan 29, kapal pandu. Kapal yang sedang bertugas memandu harus memperlihatkan di puncak tiang atau di dekatnya dua lampu keliling bersusun tegak lurus yang di atas putih dan yang di bawah merah, bila mana sedang berlayar sebagai tambahan lampu-lampu lambung dan lampu buritan.
Aturan 30, kapal yang berlabuh jangkar, kapal yang kandas, di mana kapal yang berlabuh jangkar harus memperlihatkan di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Kapal yang panjangnya kurang dari 50 meter boleh memperlihatkan sebuah penerangan putih keliling di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya, sebagai ganti lampu-lampu yang ditentukan dalam paragraf A aturan ini. Ilustrasi aturan 29 sampai 30. Aturan 31 sampai dengan 32, di mana aturan 31 tentang pesawat terbang laut. Apabila pesawat terbang laut atau pesawat WIC tidak mampu memperlihatkan lampu-lampu dan sosok-sosok benda dengan sifat-sifat atau kedudukan-kedudukan yang ditentukan di dalam aturan-aturan bagian ini. Selanjutnya ada aturan 32 yaitu definisi. Kata suling berarti setiap alat isyarat bunyi yang dapat menghasilkan tiupan-tiupan yang ditentukan dan yang memenuhi perincian-perincian di dalam lampiran 3 peraturan ini. Yang kedua ada istilah tiup pendek, berarti tiupan yang lamanya kira-kira 1 detik. Aturan 33, perlengkapan untuk isyarat bunyi. Kapal yang panjangnya 12 meter atau lebih harus dilengkapi dengan suling. Kapal yang panjangnya 20 meter atau lebih sebagai tambahan suling harus dilengkapi sebuah genta. Dan kapal yang panjangnya 100 meter atau lebih sebagai tambahan harus dilengkapi dengan sebuah gong yang bunyinya tidak dapat dikacaukan dengan nada dan bunyi genta. Kapal yang panjangnya kurang dari 12 meter tidak wajib memasang alat-alat isyarat bunyi yang ditentukan di dalam paragraf A aturan ini. Tetapi jika memasangnya, kapal itu harus dilengkapi dengan beberapa sarana lain yang menghasilkan isyarat bunyi yang efisien. Aturan 34, isyarat olah gerak dan isyarat peringatan. Bila mana kapal-kapal dalam keadaan saling melihat kapal tenaga yang sedang berlayar, bila mana sedang berolah gerak sesuai yang diharuskan atau diperbolehkan atau diisyaratkan oleh aturan-aturan ini, harus menunjukkan olah gerak tersebut dengan isyarat-isyarat berikut dengan menggunakan sulingnya. Setiap kapal boleh menambahi isyarat-isyarat suling yang ditentukan di dalam paragraf A aturan ini dengan isyarat-isyarat cahaya diulang-ulang seperlunya, sementara olah gerak sedang dilakukan. Ilustrasi aturan 31 pesawat terbang laut. Ilustrasi aturan 32 sampai dengan 34. Aturan 35, isyarat bunyi dalam penglihatan terbatas. Kapal tenaga yang mempunyai laju di air memperdengarkan satu tiup panjang dengan selang waktu tidak lebih dari 2 menit. Kapal tenaga yang sedang berlayar tetapi terhenti dan tidak mempunyai laju di air harus memperdengarkan dua tiup panjang beruntun dengan selang waktu tiup-tiup panjang itu kira-kira 2 detik. Kapal yang tidak terkendali, kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, yang terkendala oleh syaratnya kapal layar, kapal yang sedang menangkap ikan, dan kapal yang sedang menunda atau mendorong kapal lain. Aturan 36 sampai dengan 37, di mana aturan 36 adalah isyarat untuk menarik perhatian. Jika perlu untuk menarik perhatian kapal, maka setiap kapal boleh menggunakan isyarat cahaya atau isyarat bunyi yang dapat ditentukan. Kemudian aturan 37 itu adalah isyarat bahaya. Bila mana kapal dalam bahaya dan membutuhkan pertolongan, kapal itu harus menggunakan atau memperlihatkan isyarat-isyarat yang ditentukan di dalam lampiran 4 peraturan. Ilustrasi aturan 35 sampai dengan 37. Aturan 38, pembebasan, di mana pemasangan lampu-lampu dengan jarak yang ditentukan di dalam aturan 22 sampai 4 tahun setelah tanggal mulai berlakunya peraturan ini. Pemasangan lampu-lampu dengan perincian warna sebagaimana yang ditentukan di dalam seksi 7 lampiran 1 peraturan ini sampai 4 tahun setelah tanggal mulai berlakunya peraturan ini. Penempatan kembali lampu-lampu sebagai akibat dari pengubahan satuan-satuan imperial ke satuan-satuan metrik dan pembulatan-pembulatan angka-angka ukuran merupakan pembebasan tetap. Penempatan kembali lampu-lampu tiang di kapal-kapal yang panjangnya kurang dari 150 meter sebagai akibat dari ketidaktepatan seksi 3 bagian A lampiran 1 peraturan ini.
Terima kasih, itulah tadi presentasi kami tentang peraturan Pencegahan tubrukan di laut, aturan 8 sampai dengan 38. terima kasih.